Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkullah Putri Ardiningrum dengan NPM 2421020228, Prodi Hukum Tata Negara kelas F. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Hukum Acara Perdata dari bab 8 hingga 14 untuk memenuhi nilai UAS atau ujian akhir semester. Bab 8 Gugatan Rekonvensi. A. Pengertian gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan yang diajukan tergugat kepada penggugat dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan. B. Komposisi para pihak. 1. Gugatan asal disebut gugatan konvensi. 2. Gugatan balasan disebut gugatan rekonvensi. 3. Penggugat konvensi menjadi tergugat rekonvensi. 4. Tergugat konvensi menjadi penggugat rekonvensi. C. Tujuan gugatan rekonvensi. 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana. 2. Menghemat biaya perkara. 3. Menghemat waktu penyelesaian. 4. Menghindari putusan yang saling bertentangan. D. Syarat material. 1. Ada hubungan koneksitas dengan gugatan konvensi. 2. Rekonvensi bergantung pada keberadaan gugatan konvensi. E. Syarat formil. 1. Memuat identitas pihak, posita, dan petitum yang jelas. 2. Tergugat rekonvensi hanya penggugat konvensi. 3. Tidak boleh menarik sesama tergugat sebagai tergugat rekonvensi. F. Waktu pengajuan. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat. G. Larangan rekonvensi. Tidak dapat diajukan 1. Kepada orang yang hanya bertindak sebagai kuasa. 2. Di luar kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara. 3. Dalam perkara perlawanan eksekusi. 4. Pada tingkat banding. Dan terakhir, pada tingkat kasasi. H. Sistem pemeriksaan. 1. Umumnya, konvensi dan rekonvensi diperiksa serta diputus bersama dalam satu putusan. 2. Dalam keadaan tertentu dapat diperiksa terpisah tetapi tetap dalam perkara yang sama. Kesimpulan dari bab ini yaitu gugatan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat kepada penggugat yang diajukan dalam perkara yang sama untuk mempercepat, mempermudah, dan menghemat biaya penyelesaian sengketa. Bab 9. Penyitaan. A. Pengertian penyitaan. Penyitaan adalah tindakan pengadilan menempatkan harta tergugat di bawah pengawasan untuk menjamin pelaksanaan putusan. Karakteristik penyitaan. 1. Tindakan eksepsional, yaitu dilakukan sebelum putusan akhir. 2. Membatasi hak milik, yaitu penggunaan harta tergugat dibatasi sementara. Yang ketiga, berdampak psikologis, yaitu dapat memengaruhi nama baik tergugat. B. Tujuan penyitaan, yaitu menjaga agar harta tergugat tidak dijual, dialihkan, atau dihilangkan selama perkara berlangsung. Akibat pelanggaran. 1. Dari sisi perdata, yaitu peralihan barang sitaan batal demi hukum. 2. Dari sisi pidana, yaitu dapat dikenakan sanksi pasal 231 KUHP. C. Prinsip-prinsip pokok sita. 1. Dilakukan atas permohonan penggugat. 2. Harus ada alasan yang kuat. 3. Objek sita harus disebutkan secara jelas. 4. Dapat diajukan selama perkara berlangsung. 5. Dikabulkan berdasarkan pertimbangan objektif hakim. 6. Hanya terdapat harta milik tergugat. 7. Nilainya harus proporsional dengan tuntutan. 8. Mendahulukan barang bergerak. 9. Barang tertentu untuk mencari nafkah tidak boleh disita. 10. Barang sitaan tetap dalam penguasaan tersita. 11. Sita mengikat setelah diumumkan dan didaftarkan. D. Macam-macam sita. 1. Sita revindikasi, yaitu sita untuk mengambil kembali barang bergerak milik pemohon yang dikuasai orang lain tanpa hak. 2. Sita jaminan, yaitu sita terhadap harta tergugat untuk menjamin pembayaran utang atau ganti rugi. 3. Sita harta bersama atau marital,
yaitu sita terhadap harta bersama suami istri dalam perkara perceraian atau pembagian harta bersama. Inti dari bab ini adalah penyitaan bertujuan untuk mengamankan harta agar putusan pengadilan dapat dilakukan secara efektif. Bab 10. Pembuktian. A. Pengertian. Pembuktian adalah proses menunjukkan alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran dalil dalam perkara perdata. B. Prinsip umum pembuktian. 1. Bertujuan mencari kebenaran formil. 2. Pengakuan dapat mengakhiri pemeriksaan. 3. Tidak semua fakta harus dibuktikan. 4. Pihak lawan berhak mengajukan bukti bantahan. Yang tidak perlu dibuktikan yaitu hukum positif, fakta hukum, fakta yang tidak dibantah, dan fakta yang diketahui hakim. C. Beban pembuktian. 1. Yang mendalilkan hak wajib membuktikan. 2. Penggugat membuktikan fakta yang mendukung haknya. 3. Hakim menerapkan hukum yang berlaku. D. Batas minimal pembuktian. Syarat formil, yaitu saksi cakap, memberi keterangan di sidang, dan bersumpah. Syarat material, yaitu keterangan jelas, berdasarkan pengalaman sendiri, dan sesuai dengan alat bukti lain. Prinsipnya, satu saksi bukan saksi, atau unus testis nullus testis. E. Alat bukti. 1. Alat bukti tertulis terdiri dari akta autentik, yaitu dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang. Akta bawah tangan, yaitu dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa pejabat. Akta pengakuan sepihak, yaitu berisi pengakuan dari satu pihak. 2. Saksi. Harus cakap, diperiksa di persidangan, bersumpah, dan keterangannya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri. 3. Persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu persangkaan undang-undang, ditentukan oleh undang-undang. 2. Persangkaan hakim, disimpulkan hakim dari fakta yang terbukti. 4. Pengakuan, yaitu pernyataan yang membenarkan dalil pihak lawan, dapat berupa tertulis, lisan, atau diam-diam. Yang kelima, sumpah, yaitu pernyataan atas nama Tuhan untuk memperkuat pembuktian. Jenis sumpah ada sumpah pemutus, sumpah tambahan, dan sumpah penaksir. Kesimpulan dari bab ini adalah dalam perkara perdata, pembuktian dilakukan dengan alat bukti berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil para pihak. Bab 11. Putusan pengadilan dan upaya hukum. A. Pengertian. Putusan pengadilan adalah keputusan hakim setelah seluruh proses persidangan selesai, mulai dari gugatan, jawaban, pembuktian, hingga kesimpulan. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim melakukan musyawarah. B. Asas putusan. 1. Memuat alasan hukum yang jelas, berdasarkan undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, atau doktrin. 2. Mengadili seluruh tuntutan gugatan. 3. Tidak boleh melebihi tuntutan penggugat. 4. Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di dalam sidang pengadilan. C. Formulasi putusan. Putusan harus memuat 1. Dalil gugatan, 2. Jawaban tergugat, 3. Ringkasan pembuktian, 4. Pertimbangan hukum hakim, 5. Dasar hukum yang digunakan, 6. Amar atau isi putusan, 7. Biaya perkara. D. Jenis-jenis putusan. 1. Berdasarkan kehadiran para pihak, terdiri dari gugatan gugur atau penggugat tidak hadir. First take, yaitu tergugat tidak hadir. Contradictory, yaitu para pihak pernah hadir dalam persidangan. 2. Berdasarkan sifatnya, terdiri dari condemnatory, yaitu berisi penghukuman, misalnya membayar, menyerahkan, atau membongkar. 3. Berdasarkan waktu penjatuhan, terdiri dari putusan sela, yaitu diberikan saat pemeriksaan berlangsung. Putusan akhir, yaitu mengakhiri dan menyelesaikan perkara. E.
putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Putusan dapat langsung dilaksanakan walaupun belum berkekuatan hukum tetap atau masih dalam upaya hukum. Syaratnya, 1. Berdasarkan akta elektronik, 2. Berdasarkan akta di bawah tangan yang diakui, 3. Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Inti materi pada bab ini yaitu putusan pengadilan adalah hasil akhir pemeriksaan perkara yang harus berdasarkan hukum, mengadili seluruh tuntutan, dan diucapkan secara terbuka. Bentuk putusan dapat berupa gugur, first take, kontradiktor, selah, atau akhir. Bab 12. Upaya hukum. A. Pengertian. Upaya hukum adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan hakim. Jenis upaya hukum. 1. Upaya hukum biasa, terdiri dari banding, kasasi, dan verzet. 2. Upaya hukum luar biasa, terdiri dari peninjauan kembali atau PK dan derden verzet. Perbedaan keduanya yaitu upaya hukum biasa umumnya menunda eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak. B. Banding. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan negeri yang diajukan ke pengadilan tinggi. Tenggang waktunya yaitu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Prosedur singkatnya: 1. Diajukan ke pengadilan negeri, 2. Membayar biaya perkara, 3. Dicatat dalam akta banding, 4. Pihak lawan diberitahu, 5. Dapat diajukan memori dan kontra memori banding. C. Kasasi. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Alasan kasasi: 1. Pengadilan tidak berwenang, 2. Salah menerapkan hukum, 3. Melanggar syarat yang ditentukan undang-undang. Tenggang waktunya 14 hari sejak putusan diberitahukan. Prosedur singkatnya: 1. Mengajukan permohonan kasasi, 2. Membayar biaya perkara, 3. Mengajukan memori kasasi, 4. Pihak lawan dapat mengajukan kontra memori, 5. Berkas dikirim ke Mahkamah Agung. D. Peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Alasan PK: 1. Ada kebohongan atau bukti palsu, 2. Ditemukan bukti baru atau novum, 3. Putusan melebihi tuntutan, 4. Ada putusan yang saling bertentangan, 5. Ada tuntutan yang belum diputus, 6. Terdapat kehilafan hakim. Tenggang waktunya yaitu 180 hari sejak ditemukan alasan PK. Prosedur singkatnya: 1. Diajukan melalui pengadilan negeri, 2. Membayar biaya perkara, 3. Dapat diajukan tertulis atau lisan, 4. Hanya dapat diajukan satu kali. Kesimpulan dari bab ini yaitu upaya hukum bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan untuk memperoleh pemeriksaan kembali, baik melalui banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Bab 13. E-Court dan E-Litigation. A. Pengertian E-Court. E-Court adalah layanan peradilan berbasis elektronik yang meliputi pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan, pengiriman dokumen, dan persidangan secara online untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. B. Dasar hukum. Terdapat pada Perma nomor 3 tahun 2018, Perma nomor 1 tahun 2019, Perma nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi elektronik, dan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. C. Ruang lingkup E-Court. 1. E-Filing, yaitu pendaftaran perkara online. 2. E-SKUN, yaitu pembayaran panjar biaya perkara online. 3. Dokumen elektronik, yaitu pengiriman jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. 4. E-Summons, yaitu pemanggilan para pihak secara elektronik. D.
E-litigation, yaitu persidangan dilakukan dengan bantuan teknologi informasi mulai dari tahap jawab-menjawab hingga putusan. Namun sidang tertentu seperti pembuktian tetap dapat mengharuskan kehadiran para pihak. Mediasi elektronik, yaitu penyelesaian sengketa secara daring dengan bantuan mediator berdasarkan prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan terjangkau. F. Court calendar, jadwal persidangan yang mengatur tahapan acara seperti jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan agar persidangan berjalan teratur. G. Replik dan duplik, yaitu jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan disampaikan melalui sistem elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan. H. Pemeriksaan saksi atau ahli, yaitu dapat dilakukan melalui media audiovisual apabila saksi atau ahli berada di lokasi berbeda. I. Salinan putusan elektronik. Putusan dikirim dalam bentuk PDF melalui domisili elektronik para pihak dan menjadi pemberitahuan resmi. Upaya hukum dapat diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diterima. Kesimpulan dari bab ini yaitu e-court dan e-litigation mempermudah proses berperkara melalui sistem elektronik sehingga pelayanan peradilan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan efisien. Bab 14. Praktik pembuatan dokumen persidangan perdata. A. Surat gugatan wan prestasi, yaitu surat gugatan yang diajukan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian. Berisi 1. Identitas para pihak, 2. Posita atau uraian fakta dan dasar hukum, 3. Penjelasan adanya perjanjian, 4. Bentuk wan prestasi atau tidak melaksanakan, terlambat atau tidak sesuai perjanjian, 5. Kerugian yang timbul, 6. Petitum atau tuntutan kepada hakim. Tujuannya untuk meminta hakim menyatakan tergugat telah wan prestasi dan menghukumnya memenuhi kewajiban atau membayar ganti rugi. B. Surat gugatan, yaitu perbuatan melawan hukum atau PMH. Surat gugatan yang diajukan karena adanya perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian. Unsur PMH: 1. Ada perbuatan melawan hukum, 2. Ada kesalahan pelaku, 3. Ada kerugian, 4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Berisi 1. Identitas para pihak, 2. Kronologi peristiwa, 3. Dasar hukum PMH, 4. Kerugian yang dialami, 5. Tuntutan ganti rugi atau tindakan tertentu. C. Surat jawaban, yaitu surat yang dibuat tergugat untuk menanggapi gugatan penggugat. Berisi 1. Membenarkan atau menyangkal dalil gugatan, 2. Mengajukan bantahan, 3. Menyampaikan eksepsi atau keberatan, 4. Menyampaikan bukti dan alasan hukum. Fungsinya untuk membela kepentingan tergugat terhadap gugatan yang diajukan. D. Replik. Replik adalah tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. Berisi 1. Menegaskan kembali dalil gugatan, 2. Membantah jawaban tergugat, 3. Menjelaskan hal yang dianggap tidak benar dalam jawaban tergugat. Fungsinya untuk memperkuat posisi penggugat di persidangan. Duplik. Duplik adalah tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Berisi 1. Menjawab bantahan dalam replik, 2. Mempertahankan dalil jawaban tergugat, 3. Menolak argumentasi penggugat yang dianggap tidak benar. Fungsinya untuk memperkuat pembelaan tergugat sebelum masuk tahap pembuktian.
daftar bukti penggugat. Daftar seluruh alat bukti yang diajukan penggugat dalam persidangan berisi 1. Nomor bukti P1, P2, dan seterusnya. 2. Nama atau jenis bukti. 3. Keterangan singkat isi bukti. Fungsinya untuk memudahkan hakim memeriksa dan mencocokkan bukti yang diajukan penggugat. G. Daftar bukti tergugat. Daftar seluruh alat bukti yang diajukan tergugat berisi 1. Nomor bukti T1, T2, dan seterusnya. 2. Nama atau jenis bukti. 3. Keterangan singkat isi bukti. Fungsinya menjadi dasar pembelaan tergugat dan membantu hakim dalam proses pembuktian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.